Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang perbandingan, di mana perbandingan ini terbagi menjadi 3 jenis. Untuk yang pertama yaitu perbandingan senilai, yang kedua perbandingan bertingkat, yang ketiga yaitu perbandingan berbalik nilai. Baiklah, untuk perbandingan sendiri memiliki maksud yaitu membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dapat dinyatakan dengan cara yang sederhana. Baiklah, untuk contoh soalnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Melanjutkan materi contoh soal perbandingan senilai. Nah, soal nomor 1 tadi kan yang diketahui pertama harga 5 telur ayam yaitu Rp6.000. Yang ditanya harga 15 telur ayam. Jawab 6.000 per 5 sama dengan 1.200. Jadi harga 15 telur ayam yaitu 15 dikali 1.200. Nah, 1.200 ini adalah harga per 1 telur ayam. Hasilnya yaitu 18.000. Ke contoh soal yang kedua, di sini yang diketahui tadi ada 150 ekor kambing dan akan dijual 50 ekor kambing. Nah, 150 ekor kambing itu menghabiskan persediaan makanan selama 2 bulan. 2 bulan itu kan ada 60 hari. Selanjutnya, kambing yang tersisa 150 dikurang 50 yaitu 100 ekor. Nah, 150 per 100 sama dengan X per 60. 100X ini dikalikan silang, 100X sama dengan 150 dikali 60. 100X sama dengan 9.000. X sama dengan 9.000 per 100. X sama dengan 90. Jadi persediaan makanan akan habis dalam 90 hari lagi. Nah, yang diketahui saat kita akan menempuh jarak menggunakan mobil 162 km akan menghabiskan bahan bakar 15 liter. Nah, yang ditanya yaitu jika kita ingin menempuh jarak 415 km, berapa liter bahan bakar yang akan dihabiskan? Nah, jawab 162 km per 415 km sama dengan 15 per X. Di sini langsung dikalikan silang, 162X sama dengan 415 dikali 15. 162X sama dengan 6.225. X sama dengan 6.225 per 162. X sama dengan 38,4. Jadi untuk menempuh jarak sejauh 415 km kita membutuhkan bahan bakar 38,4 liter. Baiklah, kita akan membahas contoh soal yang pertama tentang perbandingan bertingkat. Nah, yang diketahui di sini ada ayam banding bebek adalah 7:4. Sedangkan selanjutnya yang diketahui adalah bebek banding itik adalah 3:2. Nah, di sini kita perhatikan masih perbandingan bertingkat. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita akan mengubah perbandingan bertingkat ini menjadi perbandingan sejajar seperti ini. Nah, caranya mudah. Kita kalikan yang atas kali yang bawah. Nah, jadi seperti ini, perbandingan ayam adalah 7, 7 kali 3 adalah 21, perbandingan bebek adalah 4 kali 3 adalah 12, perbandingan itik ada 4 kali 2 adalah 8, sehingga mendapatkan perbandingan 21 banding 12 banding 8. Nah, sedangkan yang sudah diketahui adalah jumlah itik, yaitu jumlah itiknya ada 64 ekor. Nah, yang ditanya adalah berapakah jumlah ayam dan bebek? Nah, kita cari terlebih dahulu adalah jumlah ayam. Nah, jumlah ayam di sini perbandingannya adalah ini ya, 21 per. Nah, sedangkan yang diketahui yaitu perbandingan itik. Berarti perbandingan itik adalah 8. Berarti 21 per 8 dikali 64. Kita coret, ini 8, hasilnya 168. Sudah mendapatkan berapakah jumlah ayam? Lalu kita cari yaitu jumlah bebek. Nah, jumlah bebeknya adalah perbandingannya adalah 8. Ya, 8. Oh salah, perbandingan bebek adalah 12. Berarti 12 per 8 dikali 64. Kita coret sama 96. Nah, jadi jumlah ayam ada sekitar 168 ekor, sedangkan jumlah bebek ada sekitar 96 ekor. Baiklah, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Di sini diketahui A banding B sama dengan 4:7 dan B banding C adalah 2:5. Nah, tentukan A banding B banding C. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti contoh soal sebelumnya, kita tulis dulu yang ditentukan. A
banding C, yaitu 2 banding 5. Nah, jika kita perhatikan masih sama. Bentuk perbandingan ini adalah perbandingan bertingkat. Cara menyelesaikannya dengan cara membuat perbandingan itu menjadi perbandingan sejajar. Dengan cara kita kalikan yang atas dengan yang bawah gitu. Seperti ini. Yang A berarti 4 kali 2 yaitu 8. Banding yang B 7 berarti kali 2 14. Lalu yang C yaitu 7 kali 5 yaitu 35. Nah, sehingga mendapatkan A itu sama dengan 8, B itu sama dengan 14, dan C sama dengan 35. Jadi A banding B banding C itu adalah 8 banding 14 banding 35. Soal yang ketiga yaitu yang diketahui P banding Q sama dengan 1 banding 2, sedangkan Q banding R sama dengan 3 banding 4. Yang ditanya adalah P banding R. Nah, kita jawab. Yang pertama kita tulis yang diketahui P banding Q banding R. Nah, yang pertama P banding Q sama dengan 1 banding 2. Yang kedua adalah Q banding R yaitu 3 banding 4. Nah, seperti soal sebelumnya, kita jadikan perbandingan ini jadi perbandingan sejajar dengan cara kita kalikan yang atas dan yang bawah. 1 kali 3 adalah 3 banding 2 kali 3 adalah 6, 2 banding 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, sehingga dapatlah P banding R sama dengan P-nya tadi berapa? 3 banding R-nya adalah 8, 3 banding 8. Nah, baiklah soal yang keempat yaitu yang diketahui Adi banding Budi sama dengan 3 banding 5, sedangkan Budi banding Chandra sama dengan 3 banding 4. Nah, yang diketahui yaitu jumlah uang ketiganya yaitu 88.000. Nah, yang ditanya tentukan besar uang masing-masing. Berarti yang ditanya adalah berapa uang Adi, Budi, dan Chandra. Nah, kita buat perbandingan tadi seperti soal sebelumnya. Kita ubah dulu menjadi perbandingan sejajar. Nah, dapatlah hasil 9 banding 15 banding 20. Nah, lalu kita cari uang Adi. Nah, perbandingan dari uang Adi adalah 9 per. Nah, 9 per berapa? Nah, berapakah perbandingan yang diketahui? Nah, perbandingan yang diketahui adalah dengan cara kita jumlahkan ketiga perbandingan tersebut. 9 ditambah 15 ditambah 20 hasilnya 44. Berarti ini 9 per 44 dikali uang ketiganya dikali jumlah yang diketahui. Nah, berarti kali 88.000. Nah, ini dicoret dapatlah 2. 9 kali 2 adalah 18. Berarti 18.000. Sedangkan uang Budi yaitu perbandingannya adalah 15. Berarti 15 per 44 kali 88.000. Nah, seperti tadi coret 2 ini adalah 30.000. Kita lanjutkan untuk mencari uang Chandra. Nah, perbandingan dari Chandra adalah 20. Berarti 20 per 44 dikali 88.000. Nah, kita coret 2. Berarti uang Chandra adalah 40.000. Nah, jadi uang Adi sebesar 18.000, uang Budi sebesar 30.000, sedangkan uang Chandra sebesar 40.000. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan contoh soal tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, contoh yang pertama tadi, di sini kita misalkan X itu sama dengan hari, N sama dengan jumlah pekerja. Nah, X1 sudah diketahui yaitu 50 hari, N1 100 pekerja, dan X2 sama dengan 40 hari. Yang ditanya dalam soal adalah jumlah pekerja atau N2. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu X1 dikali N1 sama dengan X2 dikali N2. 50 dikali 100 sama dengan 40 dikali N2.
sama dengan 125. Nah, jumlah pekerja yang tambahan yang diperlukan yaitu N2 dikurang N1 sama dengan 125 dikurang 100, yaitu 25 orang. Maka jumlah pekerja yang diperlukan agar pembangunan selesai dalam 40 hari adalah 25 orang. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui 4 anak akan menghabiskan selama 25 menit untuk mendirikan tenda. Nah, yang ditanya, berapa menitkah jika 6 orang anak yang mendirikan tenda? Jawab, 4/5 sama dengan X per 25. X sama dengan 4/5 dikali 25. Di sini dapat kita sederhanakan, yaitu 25 dibagi 5 sama dengan 5. X sama dengan 20 menit. Jadi, waktu yang diperlukan 5 orang anak untuk mendirikan tenda adalah 20 menit. Untuk contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan contoh soal dari rekan saya, yaitu soalnya 500 ekor ayam akan menghabiskan makanan selama 30 hari. Nah, sedangkan pemilik ternak ayam ini akan menambah beberapa ayam. Jadi, berapakah banyak persediaan makanan ayam yang akan dihabiskan selama 25 hari? Nah, kita jawab, berarti ini adalah berapa? Berarti ini yang ditanya berapa yang akan ditambah oleh peternak ayam itu. Makanya kita tulis 500 ditambah X. Nah, kita jawab 500 per 50 ditambah X sama dengan 25 per 30. Nah, ini kita kalikan 500 kali 30, kita kali silang, hasilnya 15.000 sama dengan 25 dikali 500 ditambah X. Nah, ini kita kalikan satu-satu, 25 dikali 500, 25 dikali X. Dapatlah 12.500 ditambah 25X.